ada dua darah sebenarnya. Yang pertama darah kuret. Maka kalau darah kuret itu bukan darah nifas, tapi hukumnya adalah darah istihadhah, darah kotor. Kenapa? Bukan wiladah. Bukan melahirkan. Itu darah keguguran. Maka hukumnya adalah darah istihadhah. Ya, itu hukumnya adalah darah istihadhah, bukan darah nifas. Jelas ya? Karena tidak melahirkan. Itu darah nifas. Jadi orang yang keguguran itu tidak nifas, tetapi apa? Istihadhah. Nanti akan kita bahas tentang hukum istihadhah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, orang yang melahirkan diawali dengan flek-flek darah. Mau melahirkan. Itu diawali dengan flek-flek darah. Gimana darah itu? Maka hukumnya tetap masih sholat. Kenapa? Anaknya belum keluar. Karena kadang-kadang kelahirannya bisa mundur ya. Ya, jadi hari apa istilahnya, hari apa biasanya? Nama? HPL-nya gitu ya. HPL-nya misalkan 1 Januari gitu ya. Ternyata bisa mundur, ternyata sampai 7 Januari. Bisa mundur ke sana, bisa mundur. Nah, kalau misalkan 1 Januari sudah ngeplek, ternyata gak metu-metu sampai tanggal itu, ya napa? Ya. Jadi baru tidak sholat itu, darah itu dihukumi darah nifas kalau sudah anaknya keluar. Nah, sebelum anaknya keluar belum disebut darah nifas. Tapi kalau sudah anaknya keluar, maka itulah disebut dengan nifas, darah yang keluar karena melahirkan. Paham di sini ya? Jadi darah yang keluar tadi itu dia masih sholat, itu sudah dihukumi darah belum nifas, anaknya belum keluar, gitu ya. Ya sholat semampunya, selagi masih kuat sholat maka silakan sholat. Tapi kalau wis bener-bener kontraksinya hebat, tidak memungkinkan untuk sholat, ya kalau sholat juga tidak mungkin bisa khusyuk kan begitu ya. Maka ikut kaidah kaidahnya itu la salata bi hadrati ta'am wala wa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan menahan buang air besar, buang air kecil. Lah menahan sakit itu lebih dari menahan buang air besar, buang air kecil. Maka saat itu ya sudah tidak memungkinkan lagi baginya untuk salat, ya tidak ada salat, tidak memungkinkan maksudnya, ya. Jadi tidak memungkinkan. Jadi ya dilihatlah masing-masing orang ini akan berbeda-beda sendiri. Maka jawabannya juga berbeda, tergantung. Nah, darahmu itu keluar kapan, berapa lama sebelum melahirkan. Paham di sini ya? Jadi tidak boleh gampang-gampang. Jadi kalau misalkan merasa sudah kontraksi, terus kemudian keluar cairan atau darah, saat itu dia masih sholat. Dia harus masih sholat. Kenapa? Bayinya belum keluar, karena itu masanya bisa panjang, bisa memanjang. Belum tentu, tidak pasti kan begitu ya? Tidak pasti ya. Nah.